Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kelancaran, kesehatan, keberkahan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai jenis ilmu-ilmu Jawa, ya, ilmu Jawa ya, yang sudah terkenal dengan keampuhannya. Ilmu kanuragan tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Jawa zaman dahulu. Di samping untuk menjaga diri, ilmu kanuragan juga akan berfungsi untuk meningkatkan derajat seseorang yang memiliki ataupun yang memilikinya hingga nantinya mendapatkan gelar sebagai seorang jawara atau ksatria. Nah, ada beberapa ajian kanuragan yang sangat terkenal dalam dunia persilatan, ya, baik itu aliran ilmu hitam maupun ilmu putih. Nah, bahkan konon saat ini masih ada orang yang memiliki ilmu-ilmu tersebut, ya, dengan berbagai syarat ataupun amalan serta pantangan yang harus dijalani. Nah, apa saja itu, ya, akan saya jelaskan mengenai ajian-ajian ilmu sakti yang akan menjadikan pemiliknya sebagai seorang jawara persilatan. Nah, yang pertama ada yang namanya panglimunan. Ya, ilmu ini adalah jenis ilmu yang kelapat, ya, cepat digunakan untuk menghilangkan dari pandangan mata. Ilmu ini itu tergolong sebagai ilmu yang dapat dikuasai dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Jika sudah melakukan ritual ataupun tirakat penguasaan ilmu panglimunan ini, orang yang bisa menguji apakah kemampuannya sudah bisa menghilang atau belum dengan sendirinya, ya, ataupun dengan berdiri di bawah sinar matahari atau melihat bayangan pada cermin. Nah, jika bayangan orang yang menguasai ilmu itu tadi tidaklah nampak, maka penguasaan ilmu ini bisa dikatakan berhasil atau sukses. Nah, yang kedua, ada yang namanya balesewu. Ya, balesewu merupakan sebuah ilmu yang dapat membuat pemiliknya memiliki kekuatan sebanyak 1000 orang. Nah, jika menguasai ilmu ini, orang tersebut dapat mengangkat beban yang cukup berat dengan sendiri, ya, seperti itu. Nah, ciri-ciri dari orang yang memiliki ilmu ini adalah pada saat hari wetonnya ia bisa makan makanan banyak sekali, ya, dan biasanya dilakukan sebuah ritual yang dilakukan dalam sebuah ruangan tertutup. Nah, di dalam ruangan tertutup ini akan datang 1000 orang dalam bentuk gaib, ya, ini untuk mengadakan acara makan bersama seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, pada saat itulah akan terjadi keriuhan, ya, ataupun keramaian dari acara yang berlangsung. Akan tetapi keramaian ini hanya dapat didengar dari jarak yang sangat dekat, seperti itu. Nah, kemudian jika memiliki ilmu ini, ya, biasanya orang yang dikeroyok oleh lawannya, walaupun itu orang sekampung, ia akan selalu menang, ya. Tetapi jika jumlahnya lebih dari 1000 orang, misalnya 1001 orang, ya, lebih dari 1 orang saja, maka orang yang memiliki ilmu ini akan kalah, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada yang namanya rawa rontek atau pancasona, ya. Seperti dalam beberapa film kolosal yang memperlihatkan kehebatan ilmu pada zaman dahulu, yaitu pancasona. Dengan menguasai ilmu ini, manusia akan tidak tidak mudah mati kecuali ia melepaskan ilmunya sendiri. Nah, pada zaman sekarang ini keberadaan ilmu pancasona ini sudah tergolong paling langka, ya, sulit untuk didapatkan. Hanya orang-orang yang sudah tua saja yang masih memilikinya, ya, orang yang sudah sepuh. Kebanyakan anak muda sudah kurang tertarik karena memang sulit untuk menguasainya, ya. Kalau berbicara mengenai ritual atau laku tirakat, ritual yang dilakukan untuk menguasai ilmu ini diharuskan melakukan puasa ngebleng selama 7 hari, ya. Kemudian diteruskan dengan puasa 7 hari 7 malam
dengan hanya makan sebiji jagung atau biji-bijian lainnya saja. Begitu. Nah, dari penilaian beberapa spiritualis Jawa ya yang sudah saya kenal ya, yang sudah diskusi banyak dengan saya juga, ilmu ini adalah ilmu yang paling tinggi dan paling susah untuk dikuasai. Nah, lalu yang keempat ada yang namanya kethek putih. Nah, ilmu kethek putih ini jika sudah dikuasai bisa membuat orang melompat dari pohon satu ke pohon lainnya dengan jarak yang cukup jauh. Nah, berdiri di atas daun pun dapat dilakukan, tetapi semua itu dilakukan dalam keadaan setengah sadar, gitu. Nah, kemudian konon katanya ilmu ini itu juga dianggap sebagai ilmu hitam, ya. Dengan menggunakan ilmu ini, maka pelaku akan tidak mudah mati atau diserang pada tubuhnya. Tetapi ada satu kelemahan dari ilmu ini, yaitu diserang pada bayangannya. Seperti itu. Nah, lalu yang kelima ada yang namanya seipi, ya, seipi angin namanya. Orang yang menguasai ilmu seipi angin ini dikatakan sangat sedikit, ya. Orang yang menguasainya harus benar-benar bersih lahir batin dari segala nafsu duniawi, ya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jarak yang sangat jauh itu dapat dilakukan dalam hitungan menit atau bahkan detik, ya, atau dalam orang biasa itu menyebutnya Krogo Sukmo, ya. Dalam sejarah perkembangan Islam di Pulau Jawa, Wali Songo memiliki ilmu ini untuk melakukan perjalanan yang jauh, ya. Saat ini keberadaan ilmu seipi angin ini memang sudah tergeser dengan adanya transportasi yang serba canggih, ya. Tetapi di kalangan masyarakat spiritual, ya, terutama spiritual Jawa, ilmu ini adalah ilmu yang bagus untuk dikuasai dan dimiliki. Nah, lalu yang keenam, ya, yang keenam adalah ilmu terawangan. Terawangan adalah ilmu yang digunakan untuk melihat kejadian di tempat lain, ya, pada waktu yang sama, tempat yang berbeda, dan ini yang belum terjadi pun bisa. Nah, meskipun sulit dikuasai, ya, ilmu terawangan ini, keberadaan ilmu terawangan ini itu banyak terdapat di masyarakat Jawa. Kebanyakan para spiritualis Jawa, ya, yang menguasai ilmu ini. Nah, ini pun digunakan sebagai alat agar dia, orang yang menguasainya, itu menjadi waskito ataupun waspada dalam segala hal, begitu. Nah, dan yang ketujuh, welut putih. Nah, welut adalah hewan yang biasanya tinggal di dalam lumpur, ya. Welut jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebuah belut, ya. Welut itu bahasa Jawa, belut itu bahasa Indonesia, ya. Welut putih ini karena kalau ilmu jenis ini, ya, akan sulit untuk ditangkap dengan tangan maupun teknologi, ya. Orang yang memiliki ilmu ini itu akan terasa licin meskipun dipegang dengan kuat. Jadi bisa saja dengan mudahnya itu lolos. Jika menguasai ilmu welut putih, ya, selama ada aliran air, orang tersebut masih dapat meloloskan diri dari kejaran, ya, ataupun tangkapan. Nah, hal ini pun masih bisa diterapkan saat orang yang memiliki ilmu welut putih ini berada dalam penjara, ya. Dengan melalui pipa air yang ada di dalam penjara, ya, bisa saja keluar, ya, dan berada di luar penjara dengan sekejap. Nah, hal ini pernah dan sering terjadi pada zaman dahulu, ya, saat itu welut putih ilmu ini itu masih banyak dikuasai oleh orang-orang yang memiliki sifat dan kemauan untuk berbuat jahat. Nah, itu tadi, ya, ilmu Jawa yang sudah terkenal ampuh pada zamannya, ya, yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa menambah informasi dan wawasan untuk Anda. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.